Halo semuanya. Semoga masih ada yang menunggu cerita saya ya. Kalau tidak ada, biarkan saya bercerita sendiri. Ini kisah pengalaman kakak ipar saya saat berkuliah di Jember. Sebuah pengalaman pendeknya ketika pertama kali bersinggungan dengan makhluk gaib. Tahun 2012. Hari-hari terakhir di penghujung semester telah tiba. Semua mahasiswa sedang bersiap-siap kembali ke kampung halamannya, termasuk Juni. Mahasiswi semester 3 di salah satu kampus perawat di kota Jember itu juga sedang mempersiapkan diri untuk pulang kampung. Juni kos di salah satu rumah kos yang tidak jauh dari sekolah Alia. Kos yang dihuni Juni terkenal sebagai salah satu rumah kos yang paling murah. Bangunannya khas rumah tua dengan cat yang kusam. Selain terkenal murah, rumah kos ini juga terkenal pelit. Pemilik kos hanya menyalakan lampu dari kamar yang memang ada penghuninya. Sisanya wajib dimatikan, meskipun hanya ditinggal 1 atau 2 hari saja. Siang itu, hanya tersisa 2 siswi Alia dan 2 mahasiswi di kos itu, termasuk Juni. Sebenarnya, dia sudah berniat untuk segera pulang, tapi masih ada 1 mata kuliah yang harus dia ikuti keesokan harinya. Jadi, Juni harus menunda kepulangannya 2 hari lebih lama. Mbak Juni nggak pulang ya? Teman-temannya sudah pulang semua, sapa Sari dari depan kamar. Lusa paling Sar, masih ada 1 mata kuliah, jawab Juni sambil merapikan buku. Ya sudah Mbak, saya sama Nelly mau pulang sore ini. Kamu sendirian berarti, timpal Sari. Juni pun tersenyum dari balik kamar, lalu keluar menghampiri Sari dan Nelly yang sudah bersiap mengambil motor. Ada uang sakunya tidak? Juni menawari Sari. Nelly saling lirik dengan Sari, lalu setengah malu-malu Nelly menghampiri Juni. Mereka kemudian menerima selembar uang 50 ribuan yang disodorkan Juni. Terima kasih loh Mbak, kata Nelly sambil tersenyum. Nelly memasukkan uang itu ke sakunya, lalu sedikit basa-basi, dia kembali mengajak Juni berbicara. Mbak, kamu sering naik ke kamar atas. Ada apa sih sebenarnya? Aku penasaran loh. Juni sedikit mengerutkan alisnya. Dia merasa tidak pernah naik ke lantai 2. Selain memang tidak berpenghuni, deretan kamar di lantai atas juga kotor dan terkesan horor. Lampu-lampunya nyaris tidak pernah dihidupkan. Kapan Nel? Kok lupa saya? Sahut Juni. Lah, baru 2 hari ini loh Mbak. Kemarinnya lagi juga aku lihat sampean duduk-duduk di sana. Kini giliran Nelly yang merasa heran. Juni yang enggan berdebat lama akhirnya menjawab mungkin dia yang lupa. Akhirnya siang itu Nelly dan Sari pulang ke rumah mereka. Hanya tersisa Juni dan Sally. Tapi posisi kamar Sally lebih jauh. Juni ada di tengah, sedangkan Sally ada di dekat gerbang kos. Akhirnya, hari itu Juni pun sendirian di deretan kosnya. Sore hari dia berangkat ke kampus untuk menyelesaikan tugas kuliah. Kemudian dilanjutkan di kos sampai pagi hari. Siangnya Juni kuliah sampai sore. Tepat di malam terakhir sebelum pulang kampung, Juni kembali ke kosnya. Beberapa baju sudah disiapkannya untuk dibawa pulang besok.
Rencananya dia akan pulang setelah subuh. Malam harinya ketika terlelap tidur, sayup-sayup Juni mendengar ada orang memanggil namanya dari depan pintu. Feli, Feli. Juni yang terlelap perlahan-lahan mulai tersadar, dan suara itu kembali terdengar. Feli, Feli. Juni pun tersentak. Selama ini tidak ada yang memanggilnya dengan nama itu selama berkuliah di Jember. Nama Feli hanya digunakan saudara-saudara dekatnya ketika memanggilnya. Juni sudah akan beranjak dari kasur. Dia mengira ada saudaranya yang datang ke kosnya. Saat itu, posisi Juni tidur sambil menghadap tembok. Jadi secara tidak langsung, dia bisa melihat pantulan bayangan orang yang berdiri di depan kamarnya dari cahaya lampu beranda yang masuk ke kamar. Dia mencoba melirik pantulan bayangan itu. Feli. Namanya kembali dipanggil. Dari pantulan bayangan, tampak tubuh wanita dengan sosok tinggi dan rambut sebahu. Sekilas, Juni melihat bayangan itu mirip dengan dirinya. Dan entah kenapa, malam itu Juni merasa sangat takut. Perlahan, bayangan wanita itu seolah semakin mendekat. Degup jantung Juni mengencang. Tidak ada suara, tidak ada angin, tapi Juni merasakan ada orang yang semakin dekat dengannya. Hingga akhirnya bayangan itu tepat berada di sampingnya, berhimpit dengan bayangannya. Mulut Juni keluh, tidak bisa bicara. Badannya juga terasa semakin kaku. Tiba-tiba, bayangan wanita itu mengangkat tangan, seperti mau memukulkan sesuatu ke tubuh Juni. Doa-doa dibacanya di dalam hati berkali-kali, berharap dia bisa membalikkan tubuh dan menghindar. Tangan bayangan itu lalu benar-benar memukul tubuh Juni. Juni sempat menahan nafas, menahan ketakutannya yang muncul luar biasa. Sesaat setelah bayangan itu memukulnya, barulah Juni bisa membuka mulut. Ya Allah, pekiknya kencang. Juni langsung berbalik dan menyandarkan punggungnya di tembok. Tidak ada apa-apa di depannya. Setelah kejadian itu, Juni pun tidak jadi tidur lagi. Dia memilih menyalakan semua lampu dan menunggu subuh. Padahal jam di tangan masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Juni membuka matanya lebar-lebar. Tiba-tiba ada sekelebat orang yang lewat di depan kamarnya. Juni pun bisa melihat dengan jelas. Dia yang lewat adalah seorang wanita yang mirip dengan dirinya. Dia tersenyum. Hari itu juga, selepas subuh Juni memilih pulang kampung. Pengalaman malam itu membuatnya tidak ingin kembali. Setidaknya sampai kos-kosan ramai lagi.